Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perjanjian BW 1320 yang terdiri dari Wahyu Dimas, Muhammad Iqbal, Aurel Darlin, saya sendiri, dan Faza Muhammad Nabil. Pengertian perjanjian. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang melakukan perjanjian baik pembebasan maupun pembebasan yang dilakukannya. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu hubungan yang terjadi antara pihak yang terlibat. Dalam pasal 1313 KUHP Perdata dijelaskan bahwa kesepakatan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Banyak ahli berpendapat bahwa definisi dari pengertian perjanjian yang terkandung dalam pasal 1313 KUHP masih belum jelas dan masih terlalu luas. Pengertian dari perjanjian tersebut tidak lengkap karena hanya mengenal perjanjian sepihak saja. Diketahui dalam perumusan kalimat satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Asas-asas perjanjian. Asas hukum yaitu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif sebagai pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas-asas perjanjian ada 4. Asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas mengikatnya perjanjian atau fakta sunt servanda, dan asas itikat baik. Perjanjian lanjutan. Dengan menekankan pada kata semua, maka pasal ini seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja, dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, sepakat mereka yang mengingatkan dirinya. Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya, harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam pasal 1321 KUH Perdata yang berisi, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengartikan bahwa perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Hal ini disebutkan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah 1. Anak yang belum dewasa, 2. Orang yang ditaruh di bawah pengakuan, 3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Next. Syarat-syarat batalnya perjanjian. 1. Dalam banyaknya praktek membuat surat perjanjian sering dimajukan klausul jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian.
Yang kedua, suatu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian. Yang ketiga, syarat batal suatu perjanjian yang dimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan suatu kewajiban dalam perjanjian atau wan prestasi, maka pihak lain dalam perjanjian dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang wan prestasi. Yang keempat, dalam pasal 1226 KUH Perdata, syarat batal selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andai salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan bisa dibedakan ke dalam dua terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu 1. Null and void. Dari awal perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum. Dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Yang kedua ada voidable. Bila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim. Atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi, pihak yang tidak cakap atau tidak, pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Sekian dan terima kasih.